Shalom, sebelum saya menjelaskan materi ini, adapun di video saya kali ini yaitu untuk memenuhi tugas saya mata kuliah dasar-dasar pendidikan dengan Ibu dosen pengampu Ibu Grace Lasih Hombi, MKOM. Saya memperkenalkan diri saya, nama saya Angela Putri Manurung dari grup A semester 1 dengan NIM 220104006. Berikut saya akan menjelaskan tujuan pendidikan dan sistem pendidikan nasional. Yang pertama, tujuan pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar atau disengaja, berarti ada tujuan yang akan dicapai. Fungsi tujuan pendidikan mencakup 3 hal, yaitu penyusunan kurikulum. Penyusunan kurikulum yaitu proses dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Dan yang kedua yaitu pelaksanaan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan yaitu pendidikan yang dilakukan dalam bentuk kegiatan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan. Dan yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi yaitu menilai sistem secara terencana dan sistematik. Selanjutnya yaitu klasifikasi tujuan pendidikan berdasarkan domain atau perilaku manusia menurut Bloom, yaitu the cognitive domain atau kawasan kognitif yang meliputi penerapan, pemahaman penerapan, analisis, memadukan, dan evaluasi. Dan yang kedua yaitu the effective domain atau kawasan efektif yang mencakup penerimaan, sambutan, penghargaan, pengorganisasian, dan karakterisasi. Dan yang ketiga yaitu the psychomotor domain atau kawasan konatif yang meliputi gerakan jasmani biasa, gerakan indah, komunikasi nonverbal, dan perilaku verbal. Dan yang selanjutnya yaitu tujuan pendidikan secara hierarkis. Tujuan pendidikan secara hierarkis meliputi ada 4 bagian, yaitu yang pertama tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yaitu tujuan yang diusahakan untuk dicapai oleh semua kegiatan di Indonesia. Tujuan ini rumusannya terdapat pada Undang-Undang Sisdiknas atau GBHN. Kemudian yang kedua yaitu tujuan institusional. Tujuan institusional yaitu tujuan pendidikan yang berusaha dicapai oleh setiap institusi pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, dan seterusnya. Dan yang ketiga yaitu tujuan kurikuler, yaitu tujuan pendidikan yang berusaha dicapai melalui mata pelajaran atau mata kuliah tertentu. Dan yang keempat yaitu tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pendidikan yang berusaha dicapai melalui proses belajar dan pembelajaran. Kemudian saya akan menjelaskan pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Dan yang kemudian yaitu pengertian sistem pendidikan nasional Indonesia adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional berfungsi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana tujuan pendidikan nasional nasional Indonesia adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis,
serta bertanggung jawab. Selanjutnya, prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional. Yang pertama, pendidikan dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan serta diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua, yaitu pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. Yang ketiga, yaitu pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kemudian yang keempat, yaitu pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran. Yang kelima, yaitu pendidikan diselenggarakan dengan budaya membaca, menulis, berhitung bagi segenap bangsa masyarakat. Dan yang keenam, yaitu pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Selanjutnya, yaitu jalur pendidikan nasional. Jalur pendidikan nasional ini adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jalur pendidikan nasional ini terdiri dari pendidikan formal, non-formal, dan informal. Dan jenjang pendidikan nasional ada dua, yaitu jenjang pendidikan yang bertahap pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Dan yang kedua, yaitu jenjang pendidikan formal, terdiri atas pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Dan jenis pendidikan nasional ini mencakup tiga yaitu jalur pendidikan, di mana jalur pendidikan meliputi pendidikan formal, informal, dan non-formal. Dan jenjang pendidikan formal ini dimulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Dan jenis pendidikan ini mencakup umum, kejuruan, akademik, vokasi, keagamaan, dan khusus. Dan jenjang pendidikan formal ini dimulai dasar, menengah, dan tinggi, yaitu dimulai dari pendidikan PAUD. Saya akan menjelaskan PAUD. PAUD diselenggarakan sebelum jenjang bagi anak sejak lahir sampai usia 6 tahun dan bukan prasyarat masuk SD. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk SD atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan menengah merupakan lanjutan dari pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas dua, yaitu umum dan kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk SMA dan SMK dan bentuk lain yang sederajat. Pendidikan tinggi merupakan jenjang setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Sikdiknas. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas, yaitu dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Sikdiknas. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan pendidikan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan vokasi, yaitu dalam pasal 20 ayat 3 Sikdiknas. Pendidikan tinggi mencakup akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Akademik yaitu menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu, teknologi, dan seni. Kemudian politeknik menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Dan yang ketiga, sekolah tinggi. Sekolah tinggi menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu teknologi, dan jika memenuhi syarat dapat
menyelenggarakan pendidikan profesi. Yang keempat yaitu institut. Institut menyelenggarakan pendidikan akademik atau vokasi dalam sekelompok disiplin ilmu, teknologi, dan seni jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Dan yang terakhir yaitu universitas. Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu, teknologi, dan seni jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.